ada pertanyaan dari Kausar. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bagaimana sih menjaga kualitas ibadah kita setelah bulan Ramadan agar lebih produktif dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya walau berbeda? Ya, jadi memang tadi bagaimana caranya, tentunya kita harus menjalankan nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan ini. Seperti yang tadi kita contohkan, di Ramadan kita baca Quran, bagaimana di luar Ramadan Al-Quran juga melekat dalam keseharian kita. Ya, misalnya ketika Ramadan kita diajarkan untuk Qiyamul Lail. Bagaimana di luar Ramadan Qiyamul Lail itu pula melekat menjadi kebiasaan kita. Jadi apa yang kita dapatkan selama di Ramadan itu kemudian jangan kita tinggalkan. Bahkan jika perlu harus di-upgrade lagi, harus ditingkatkan lagi, harus ditambahkan lagi. Ya, jadi jangan sampai nilai-nilai yang Ramadan ajarkan selama 30 hari buat kita, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, itu sebagai apa? Sebagai pembelajaran bagi kita. Bagaimana orang yang pada saat tidak berpuasa pusan setiap hari ini. Bagaimana Ramadan ini mengajarkan kita menimbulkan sifat empati. Ya, maka dari itu harusnya hal-hal yang dididik oleh Ramadan selama 30 hari itu kemudian kita jaga. Dan inilah merupakan upaya kita untuk menjaga agar kualitas di luar Ramadan akan jauh lebih baik daripada apa yang didapatkan oleh Ramadan. Ya, puasa sunnah kita jalanin. Ya, kemudian juga tadi sedekah. Ya, bagaimana di Ramadan ini di penghujungnya disuruh untuk zakat fitrah. Kita lihat lagi bagaimana kita, apakah ketika kita memiliki aset ya ada sudah pada jatuh haul atau nisab, ya ketika pada saat dalam hitungan 1 tahun ya lebih dari 83 gram yang kemudian kita simpan, maka ini juga akan kita keluarkan infaknya, kita keluarkan zakatnya, ya menjadi pribadi-pribadi yang lembut, berempati. Banyak orang yang hari ini membutuhkan, ya mungkin ada rezeki yang Allah titipkan kepada kita buat mereka-mereka, buat anak yatim, ya, buat janda-janda ataupun buat orang-orang fakir, miskin yang memang dia membutuhkan. Jadi itu salah satu upaya bagaimana kualitas yang Ramadan ajarkan itu bisa kita bawa di luar daripada bulan Ramadan. Mungkin bisa menjawab ya Mas Kausar ya. Baik, bila membahas mengenai zakat, bagaimana hukumnya secara online ya Ustadz? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Karena pada saat ini banyak sekali lembaga non-zakat yang membuka atau menerima zakat. Ini Baik, pertanyaan dari ya. Mas Kausar juga. Jadi ketika pada saat kita berzakat menggunakan online dengan kemudahan-kemudahan dan juga merupakan salah satu upaya kita menghindari tadi adanya wabah yang masih belum bisa kita prediksi sampai kapan, ini sebenarnya menjadi sebuah solusi gitu ya, memanfaatkan teknologi. Tetapi memang harus ada sebuah niatan ataupun ada sebuah ikrar yang disebutkan memang untuk penggunaannya untuk apa. Misalnya saya ingin berzakat fitrah, lalu kemudian saya mentransfer, harus ada sesuatu yang memang diikrarkan, diucapkan ketika pada saat kita mentransfer. Bukan hanya mentransfer lalu kemudian tidak ada sesuatu maksud dan tujuan, dan juga ada tata caranya. Ya bagaimana kita juga harus betul-betul meniatkan apa yang kita transfer tadi adalah merupakan salah satu kewajiban kita untuk menunaikan zakat tersebut. Ya, jadi boleh ya selama sesuai dengan daripada penerimanya itu 8 asnaf yang mungkin fakir, miskin, ya ibnu sabil, kemudian budak ini udah nggak ada, kemudian juga ada garim, orang yang berhutang, kemudian ada fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian amil, ya juga termasuk orang-orang yang mengelola. Ya, mengelola ini yang memang ditunjuk oleh pemerintah, ya seperti Basnas misalnya, atau mungkin ada panitia-panitia yang memang dia resmi untuk menyalurkan zakat itu. Dan maka itu harus dipertanyakan dulu ketika kita ingin transfer, memang betul-betul kepada amil yang memang dimaksudkan tadi, yang ditunjuk, ada izinnya dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan peruntukan. Nah yang ke-8 adalah mu'alaf.
yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Nah, oleh sebab itu, orang-orang yang termasuk dalam kategori 8 ini, walaupun dengan cara transfer dan lain sebagainya, ya ini insya Allah mudah-mudahan sampai. Tetapi memang yang dianjurkan adalah, kalau kita lihat dalam kitab fikih, itu harus dengan makanan pokok yang digunakan. Misalnya beras, ya, karena kita makannya apa Mbak? Kalau di Indonesia Mbak? Nasi. Oh iya benar. Kalau beras itu ayam. Iya, saya takut Mbak Sunduk jawabnya beras. Iya. Kalau beras biasanya dikasih ke ayam. Kalau kita diolah dulu di Magicom jadi nasi, itu yang kita makan. Begitu ya Mbak ya? Sama. Iya, jadi intinya karena kita makannya nasi, otomatis itu dianjurkan menggunakan beras tadi sebagai alat untuk membayar zakat tadi. Misalnya digambarkan itu di dalam fikih itu 3,5 liter beras yang memang kita makan. Misalnya kita biasa makan berasnya yang ukurannya adalah 1 liternya 12 atau 13 ribu. Nah, beras yang ukuran itu jangan kita di bawahnya. Karena buat zakat saya beli yang 8.000 atau 9.000 lah, yang kualitasnya di bawah. Jangan. Yang kita makan, yang itulah yang kita keluarkan. Dan kewajiban zakat ini tidak wajib buat si anak ataupun istri. Yang berkewajiban adalah suami. Nah, maka dari itu, ketika Anda sebagai seorang istri, ingatkan suami. Apalagi ketika Anda seorang suami, ingatkan diri Anda bahwasannya ini kewajiban Anda untuk membayar zakat. Misalnya ada berapa anak Anda, kemudian ada berapa istri. Kalau misalnya ada orang tua yang ingin Anda bayarkan, ya sampaikan dulu ke orang tuanya, saya izin untuk membayarkan zakat ayah dan ibu misalnya. Ataupun anak kita pun juga harus begitu. Kalau udah ada anak yang memang sudah balik, yaitu kewajiban itu juga harus disampaikan, nak, biarin ayah yang bayar. Karena emang ini kewajiban seorang ayah dalam menjalankan ataupun menunaikan zakat tersebut. Jadi kembali lagi ya, Mas Kausar, kalau misalnya kita memang mau transfer, pastikan uang tersebut dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu beras yang digunakan sebagai alat untuk kita membayar zakat. Misalnya kita mau transfer ke Jawa Tengah atau mungkin ke daerah manapun yang ada di Indonesia misalnya, boleh saja, tetapi ya tentunya harus sesuai dengan pattern yang memang sudah ditentukan. Ya, mungkin gitu Mbak Sunduk. Baik, mungkin saya akan memberikan kesimpulan ya Pak dari apa aja yang kita bahas hari ini. Pertama, berarti bagaimana menjaga ibadah kita agar tetap konsisten. Alangkah lebih baik mungkin di bulan Ramadan ini kita malah semakin meningkatkan untuk sholat kita, berzakat, dan cara-cara yang Ustadz sebutkan tadi. Ya. Iya. Dan bagaimana caranya untuk kita untuk mengurangi rasa malas kita. Kan karena saya sendiri nih kalau di rumah yang biasanya ada motivasi tarawih lalu baca Quran, di rumah tuh jadi ada HP, bawaannya mau main HP, itu bagaimana Ustadz? Jadi gini, supaya konsisten saja dan sama Ramadan sebelumnya. Ketika kita berbicara konsisten, berarti kita bicara tentang istiqomah. Jadi istiqomah ini memang sesuatu yang tidak mudah diucapkan tapi sulit untuk kita jalankan. Nah, istiqomah itu adalah salah satu yang memang Rasulullah SAW anjurkan bagi setiap umatnya untuk bersikap istiqomah. Ya, bahkan dalam ibadah pun juga gitu. Wa in qalla. Jadi ketika kita melakukan istiqomah, tetapi wa in qalla, walaupun sedikit, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Mbak Sunduk hari ini sholat duha 8 rakaat, besok nggak sholat. Lebih baik Mbak Sunduk melakukan sholat duha 2 rakaat hari ini, besok 2 rakaat lagi, besoknya lagi 2 rakaat lagi, dan lusannya 2 rakaat lagi, seterusnya. Artinya apa? Yang dilihat oleh Allah adalah istiqomahnya kita, walaupun sedikit. Ya, tetapi kalau misalnya kita banyak kita langsung berikan, tapi kemudian tidak besokannya tidak kita lakukan, nah ini yang menjadi persoalan. Artinya apa? Istiqomah itu adalah sesuatu keharusan yang dimiliki oleh setiap insan, setiap manusia yang mereka ingin mendambakan kebahagiaan. Nah, jadi kalau misalnya tadi bagaimana caranya, ya harus paksakan. Kenapa? Karena memang istiqomah itu tidak bisa
istiqomah, tidak. Konsisten itu adalah sesuatu yang timbul dari kita. Ingat dalam firman Allah dalam surat Ar-Ra'd itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib, sifat satu kaum kecuali dia mau merubahnya sendiri. Kalau kita hanya berbicara dalam tataran teori saja, kita pengen istiqomah, kita hanya berdialektika, kita mengatakan saya ingin istiqomah, tapi tidak ada tindakan ataupun tidak ada sebuah perbuatan menunjukkan kita istiqomah, maka akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Ya, jadi jawaban saya seperti itu. Bagaimana istiqomah itu harus dimulai dari diri kita dan harus kita lakukan walaupun sedikit, dan itulah yang akan melahirkan sebuah kebahagiaan nantinya. Begitu Mbak Sunduk. Wah, baik, Masya Allah. Mungkin karena waktunya sudah sedikit lagi selesai. Baik. Terima kasih Ustadz untuk kesempatannya pada kali ini untuk bisa hadir menjadi pembicara. Terima kasih banyak dan maaf atas keterlambatannya tadi Ustadz. Baik, gak apa-apa. Pokoknya sukses selalu buat YTV dan juga semua rekan-rekan yang menyaksikan tayangan YTV Live ini bersama teman-teman dari pengurus ataupun juga seluruh Civitas Akademika UI. Yuk sama-sama di kondisi seperti ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi ini terus membaik. Kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa bersosialisasi kembali, kita pengen berjamaah lagi di masjid, kita pengen berkumpul lagi bersama saudara-saudara kita, apalagi yang mungkin tinggal di daerah ya, yang dengan kebijakan PSBB nggak boleh pulang kampung, ketemu sama orang tuanya, ya harap bersabar. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa manfaatkan lagi kerinduan kita ini dengan betul-betul maksimal. Jadi bersabar, kemudian tetap menjaga kesehatan, dan tetap terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, dalam keadaan sulit, apalagi dalam keadaan senang yang terkadang orang lupa ya, dalam keadaan senang ini orang lupa ibadah ya. Jadi artinya kita harus ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bahagia, harus terus kita tetap ibadah. Dan ini merupakan salah satu kesimpulan dari tema yang kita bahas, bagaimana kita akan mempertahankan nilai-nilai itu adalah dengan tadi adalah kita membiasakan diri kita untuk senantiasa menyadari kita adalah diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah kepadanya, dan makna ibadah ini jangan dipersempit dengan makna sholat saja atau mungkin sedekah saja, melainkan semua lini itu bisa kita maknai ibadah. Seorang ayah yang dia bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya itu bisa menjadi nilai ibadah. Seorang mahasiswa ataupun mahasiswi yang sedang belajar menuntut ilmu itu juga bisa dijadikan nilai ibadah. Seorang dosen yang mengajarkan ilmunya kepada mahasiswanya atau guru kepada murid-muridnya itu di sisi Allah menjadi nilai ibadah. Itulah Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tidak ada kata lain adalah untuk kita ibadah. Insya Allah ketika kematian datang kepada kita, kita dalam keadaan ibadah. Amin ya robbal alamin. Barakallah Ustaz. Masya Ya. Allah. Silakan di closing Mbak Sunduk. Iya. Baik. Waktunya sudah sedikit lagi berbuka puasa Ustadz. Jadi Masya Allah sekali ilmu yang mendapatkan hari ini cukup banyak.